Seperti biasa Sandra akan membantu Harun untuk bersiap-siap ke kantor. Kini wanita itu sedang mengikat dasi di leher suaminya. Sandra fokus pada kegiatannya sementara Harun justru fokus memperhatikan wajah Sandra yang begitu cantik meski tanpa make up. Hari ini datanglah ke kantorku, aku mau makan siang bersamamu. Ucap Harun setelah Sandra selesai memasangkan dasi. Aku tidak tahu kantor kamu, balas Sandra mendongak menatap Harun yang lebih tinggi darinya. Asistenku akan menjemput jam 11-an jadi bersiaplah oke, cicit Harun mengusap kepala Sandra. Iya, Mas. Sahut Sandra seraya menerima uluran tangan Harun kemudian keduanya turun untuk sarapan. Setelah mengantar Harun berangkat ke kantor, Sandra bergegas ke kamarnya untuk mencari baju bagus sebelum pergi ke kantor Harun nanti. Aku tidak memiliki baju bagus, tidak mungkin aku ke kantor Mas Harun memakai daster. Gumam Sandra gusar, sudah satu lemari ia keluarkan untuk mencari baju namun tidak menemukan baju yang cocok. Kakak, boleh aku masuk? Suara Ana yang datang ketika Sandra sedang membandingkan satu baju dengan baju lainnya. Masuklah, tutur Sandra mempersilahkan Ana masuk. Kau sedang apa, Kak? Tanya Ana melihat baju-baju Sandra. Hari ini Mas Harun memintaku datang ke kantornya, tapi aku bingung harus memakai baju apa. Jawab Sandra lesu. Ah benarkah? Astaga jadi hubungan kalian sudah sejauh itu? Tanya Ana girang sampai menepuk tangannya sendiri. Kau bahagia jika aku dan Mas Harun bersama? Tanya Sandra menatap Ana yang langsung terdiam. Tentu saja aku bahagia, oh iya kakak apa kalian juga sudah proses pembuatan keponakan untukku? Tanya Ana nyerocos tanpa rem. Astaga, Ana, pekik Sandra terkejut dengan pertanyaan adik iparnya. Aku kan hanya bertanya kak, cicit Ana nyengir kuda. Yang mana yang menurutmu bagus? Tanya Sandra menunjuk dua baju di tangannya. Sebentar, jawab Ana justru berlari keluar dari kamar. Sandra membereskan baju-bajunya dan menatanya kembali di lemari menyisakan dua dress miliknya yang masih bingung yang mana yang akan ia pakai. Kakak, ini adalah dressku yang belum pernah ku pakai. Ayo coba, sepertinya ini pas di tubuhmu kak, ucap Ana memberikan dress coklat muda dengan motif payet di bagian dadanya. Asteris. Sandra sudah bersiap untuk ke kantor Harun. Ia sudah dandan dengan cantik guna menemui suaminya. Telepon Sandra berdering di mana nama suaminya yang tertera di layar ponsel. Halo Mas. Halo, Sandra asistenku sudah menunggu di luar jadi cepatlah bersiapnya. Oke. Iya Mas. Setelah itu Sandra bergegas keluar rumah, ia lihat mobil hitam yang biasa di suaminya pakai sudah berada di depan rumah. Selamat siang Nona, saya diminta menjemput Anda oleh Tuan Harun. Sapa Azka menunduk sebentar. Siang, iya baiklah. Balas Sandra ramah kemudian segera masuk ke dalam mobil. Rumah memang kebetulan sedang sepi, kedua mertuanya pergi ke rumah sakit untuk check up sementara Ana sudah pergi ke kampus setelah membuat dirinya begitu cantik. Tidak ada pembicaraan selama perjalanan ke kantor, mungkin saja itu peraturan yang Harun tegakkan yaitu fokus membawa mobil tanpa bicara jika tidak ditanya. Setelah 1 jam mereka akhirnya sampai di kantor Harun, untuk pertama kalinya Sandra menginjakkan kaki di gedung balasan lantai ini. Terlihat sedang berlangsung pekerjaan kantor, beberapa mata karyawan menatap Sandra yang mereka tahu sebagai istri atasan mereka karena kebanyakan karyawan datang saat pernikahan mereka diadakan. Selamat siang Bu, sapaan yang Sandra dapat dari beberapa mulut karyawan. Siang, balas Sandra ramah. Ruangan Harun berada di lantai paling atas yaitu lantai 24, sesampainya di depan ruangan Harun Sandra mengetuk pintunya kemudian masuk ke dalam. Siang, Mas, sapa Sandra canggung. Sementara Harun yang mendengar suara istrinya lantas mendongak mengalihkan pandangannya dari berkas. Sandra, kemarilah, pinta Harun menjentikkan jarinya. Sandra duduk di kursi yang ada di depan Harun, matanya meniti ruangan Harun yang begitu rapi dan sangat nyaman. Mau makan apa tanya Harun seraya menutup laptopnya. Aku terserah kamu aja, jawab Sandra bingung harus makan apa. Harun baru menyadari jika istrinya sangat cantik, rambut yang digerai serta wajah manisnya yang terpoles makeup tipis. Kamu cantik sekali, puji Harun tanpa sadar. Terima kasih, Mas, balas Sandra gugup, astaga jantungnya ingin melompat keluar sekarang juga. Ayo, ajak Harun menggandeng tangan Sandra dan mengajaknya keluar ruangannya. Mas sebentar, cegah Sandra membenarkan dasi Harun yang miring.
Terima kasih, sayang, ucap Harun mencium kening Sandra. Mas, tadi kamu panggil apa? Tanya Sandra terpaku dengan panggilan Harun barusan. Sayang, bukankah wajar jika suami memanggil istrinya seperti itu? Jawab Harun mengusap wajah Sandra yang terasa begitu lembut. Sandra mengangguk, tanpa sadar matanya dipenuhi air mata. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba ingin menangis diperlakukan begitu lembut oleh Harun. Terima kasih, Mas. Lirih Sandra menunduk menyembunyikan air matanya. Harun tersenyum, ia meraih dagu Sandra agar wanita itu menatapnya. Diseka air mata Sandra yang membasahi wajahnya kemudian dicium sekali lagi kening istrinya dengan mesra. Jangan menangis, sudah cukup air matamu keluar sia-sia karena aku. Ujar Harun menatap Sandra dalam. Sandra memejamkan matanya mendengar ucapan Harun, matanya semakin terpejam erat ketika merasakan sesuatu menempel di kedua belah bibirnya. Harun mencoba menggerakkan bibirnya, sejak semalam merasai bibir Sandra entah mengapa ia jadi ingin terus mencobanya seakan bibir itu mengandung nikotin yang membuatnya kecanduan. Jangan menangis lagi Sandra mengangguk, menyembunyikan wajahnya di dada Harun. Mulai sekarang ia harus terbiasa dengan perlakuan lembut Harun yang mana berhasil membuat hatinya menghangat. Setelah makan siang bersama, kini Sandra dan Harun memutuskan untuk pergi ke mall. Harun ada urusan di sana sekalian membelanjakan istrinya baju. Sayang, belilah apapun yang kamu mau dengan kartu ini. Jangan pedulikan soal harga, ucap Harun memberikan kartu kreditnya. Tapi Mas, apa tidak nanti saja aku membeli bajunya? Tanya Sandra. Ia sangat malu jika harus belanja sendiri. Baiklah, sekarang ikut aku ke pertemuan dulu. Ayo, ajak Harun menggandeng tangan istrinya. Harun mengajak Sandra ke sebuah restoran yang ada di mall. Mereka berdua duduk di depan pria berjas dan sepertinya umurnya sama dengan Harun. Selamat sore Pak Aji, maafkan saya karena membuat Anda menunggu, ucap Harun menjabat tangan pria di depannya. Tidak masalah, balasnya tersenyum bersahabat. Perkenalkan, dia Sandra, istri saya, ucap Harun memperkenalkan Sandra. Saya Aji, ucap Aji sopan. Sandra, balas Sandra tak kalah sopan. Dan akhirnya Sandra hanya menjadi pendengar di antara Harun dan rekan bisnisnya itu. Keduanya terlihat begitu serius meski sesekali diselingi candaan. Tuan, apa tidak sebaiknya Nyonya Sandra dibiarkan belanja? Sepertinya dia mulai bosan, tukas Aji menyarankan. Tidak perlu Pak, saya dan istri saya memang ingin belanja bersama. Jawab Harun. Setelah 1 jam, akhirnya rekan Harun pamit pergi meninggalkan Sandra dan Harun yang akhirnya bisa berbelanja bersama. Sekarang waktunya kita belanja, ucap Harun mengusap kepala Sandra. Mas juga mau beli sesuatu? Tanya Sandra dijawab anggukan oleh Harun. Sesuatu yang spesial, jawab Harun menaikkan alisnya. Harun mengajak Sandra ke toko pakaian brand ternama. Awalnya Sandra ragu namun Harun tersenyum sambil mengangguk tanda jika ia tidak perlu khawatir soal harga. Tolong carikan baju yang cocok untuknya. Perintah Harun pada pegawai toko. Baik tuan, balas mereka sopan kemudian mengajak Sandra pergi memilih baju. Melihat istrinya yang asik memilih baju membuat Harun memutuskan untuk pergi ke toko lain terlebih dahulu. Selamat datang Pak Harun, ada yang bisa kami bantu? Tanya pegawai toko yang memang sudah sangat mengenal Harun. Berikan aku cincin pernikahan, pinta Harun langsung dilayani 3 pegawai toko perhiasan itu. Berbagai motif cincin ditunjukkan oleh pegawai toko, Harun meniti setiap perhiasan yang ia pegang dan menentukan yang mana yang paling cocok untuk Sandra. Kebetulan saat pernikahan batal, Isabel lupa melepaskan cincin pemberian Harun sehingga kini Sandra tak memakai cincin. Namun Harun juga tidak mungkin membiarkan Sandra memakai bekas wanita itu. Berikan yang ini, ucap Harun menunjuk cincin dengan permata biru kecil di bagian tengah. Bungkus, perintah manajer toko perhiasan itu. Harun memberikan kartu hitamnya kepada manajer toko emas itu untuk alat pembayaran perhiasannya. Terima kasih tuan, selamat datang kembali. Sapanya ketika Harun melangkah keluar toko. Harun kembali ke toko baju di mana istrinya berada. Ketika sampai di sana dilihat Sandra masih memilih pakaian. Yang ini, ucap Harun menunjuk dress biru langit bermotif. Sandra lantas mengambil baju pilihan suaminya, ia menempelkan baju itu di tubuhnya guna mencocokkannya. Sangat cantik, puji Harun membentuk huruf O dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Sudah cukup Mas, ini semua sepertinya terlalu banyak.
Ucap Sandra melihat sekitar 5 baju di tangannya. Hanya ini, tanya Harun sekali lagi. Setelah Sandra mengiyakan mereka segera membayar, sebelum pergi Harun menatap pegawai toko itu dan mengangguk seakan memberikan isyarat sesuatu. Jam menunjukkan pukul 17 tidak terasa sama sekali jika hari sudah mulai sore, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah mereka disambut oleh Amira dan Adi Guna yang kebetulan sedang menikmati sore di depan rumah. Kalian baru pulang, tanya Adi Guna ketika kedua anaknya mencium tangannya. Bagaimana, apa menyenangkan? Tanya Amira mengusap kepala Sandra. Iya, Ma, jawab Sandra tersenyum. Ma, Pa, kami masuk dulu ya, ucap Harun pamit. Iya, Nak, pergilah istirahat sebelum makan malam nanti, sahut Amira. Sandra meletakkan paperback berisi belanjaannya di sofa kamar, ia langsung menyiapkan pakaian Harun. Namun, sayang, kemarilah, pinta Harun menepuk sisi ranjang. Kenapa, Mas? Tanya Sandra setelah duduk di sebelah Harun. Harun merogoh kantung jasnya, ia membuka kotak merah berbentuk love dan mengeluarkan cincin dari dalam kotak tersebut. Maaf baru memberikannya, ucap Harun seraya memasangkan cincin di jari manis Sandra. Mas, apa ini? Tanya Sandra berbinar melihat cincin di jarinya. Jangan pernah melepas entah pinta Harun mencium tangan Sandra dengan lembut. Cantik sekali Mas, puji Sandra menatap cincinnya lagi. Tidak lebih cantik dari istriku. Balas Harun tersenyum membuat wajah Sandra bersemu. Lupakan masa lalu, bangunlah masa depan bersamaku. Bersama anak-anak kita kelak, bisik Harun mencium kening Sandra lama. Iya, Mas, balas Sandra tak kalah berbisik. Kemudian keduanya saling berpelukan, menyalurkan rasa hangat dalam diri masing-masing. Semoga saja tidak ada gangguan dalam pernikahan mereka, hubungan Harun dan Sandra semakin membaik, keduanya terlihat sama-sama mau belajar untuk saling menerima. Harun yang bersikap manis pada Sandra dan Sandra yang begitu perhatian pada suaminya. Semua keluarga ikut bahagia melihat mereka yang selalu melempar senyum atau saling menggoda. Seperti hari ini, Harun pulang terlambat karena banyaknya pekerjaan di kantor dan Sandra dengan begitu perhatian menunggu kepulangan suaminya. Ia takut nantinya tidak ada yang menyiapkan makan malam. Mas, kamu mandi dulu. Aku siapin makan malam ya, ucap Sandra seraya membuka dasi serta jas Harun. Maaf ya, sayang, karena aku lembur kamu harus menyiapkan makan malam untukku, cicit Harun merengkuh pinggang Sandra sambil mengusapnya. Sudah kewajiban aku, Mas. Ucap Sandra gemas sampai mencubit hidung mancung Harun. Baiklah aku akan turun setelah bersih-bersih ya, tutur Harun diangguki oleh Sandra yang keluar dari kamar. Sandra memanaskan masakannya yang memang ia siapkan untuk Harun, bukan masakan spesial hanya sup dan juga ikan bakar. Seperti biasa, seakan tak pernah bosan Harun memeluk Sandra yang asik memasak. Mungkin menurutnya memeluk Sandra seperti ini sangat nyaman. Mas, aku lagi masak loh. Tegur Sandra yang sedang mengaduk supnya. Ya memang siapa yang bilang kamu lagi tidur, balas Harun semakin mengeratkan pelukannya. Sandra mematikan kompornya setelah sayur yang ia buat mendidih. Sandra membalik badan setelah berusaha melepaskan pelukan Harun namun tidak bisa. Lepas ya, Mas. Aku mau tuang sayurnya sebentar, pinta Sandra lembut. Harun lantas melepaskan pelukannya karena tak ingin membuat istrinya repot. Sandra melayani suaminya dengan baik. Harun merasa sangat bodoh karena pernah menyia-nyiakan istri seperti Sandra. Namun mulai saat ini tak akan Harun melakukan hal yang sama, justru sekarang ia mau terus membuat istrinya bahagia. Mas, kok ngelamun, dimakan dong. Ucap Sandra menepuk tangan Harun pelan. Iya, sayang, sahut Harun kemudian segera melanjutkan makannya. Setelah makan malam, Sandra dan Harun kembali ke kamar mereka. Tidak tidur, mereka memilih menonton televisi meski mereka tahu tak ada siaran yang bagus. Harun menekan tombol kontrol dan apa yang pertama kali mereka lihat di televisi. Isabel jawabannya. Berita mancanegara itu sedang menyiarkan soal kesuksesan seorang model Isabel. Sandra menoleh pada Harun, pria itu tampak terdiam melihat TV yang menampilkan mantan kekasihnya. Dia cantik ya, Mas? Tanya Sandra seketika membuat Harun tersadar. Tidak lebih cantik darimu, jawab Harun tersenyum pada Sandra. Tapi dia bodoh Mas, ucap Sandra lagi yang membuat kening Harun mengerut. Dia bodoh karena telah menyia-nyiakan kamu,
pria tampan dengan segala kebaikan dalam dirinya, telah menyia-nyiakan keluarga sebaik dan sehangat keluarga kamu hanya demi karir yang kapan saja bisa naik turun, lanjut Sandra membuat senyuman lebar terbit di wajah Harun. Kalau begitu kita tidak perlu menonton orang bodoh itu, cicit Harun mematikan televisinya. Kamu gak marah aku sebut dia bodoh? Tanya Sandra menatap Harun dalam, tangannya refleks mengusap rahang Harun yang terlihat tegas. Buat apa? Aku senang mendengar ucapan kamu tadi, jawab Harun meraih tangan Sandra yang ada di wajahnya kemudian iya. Dia mantan kamu, bisik Sandra sangat pelan bahkan hampir tak terdengar. Dan kamu istri aku, sayangku, masa depanku dan segalanya buatku. Balas Harun seketika membuat Sandra bersemu. Mas, pekik Sandra di mana Harun langsung memeluknya erat. Jangan pernah berpikir aku masih menyimpan rasa untuk wanita itu karena jawabannya tidak sama sekali, jelas Harun dalam posisi memeluk Sandra. Apa ada cinta untukku di sini, Mas? Tanya Sandra memegang dada Harun. Banyak sayang, hanya saja untuk saat ini aku masih butuh waktu menyadarinya. Jawab Harun menciumi puncak kepala Sandra. Aku akan menunggu sampai kapanpun Mas, aku rela menunggu cinta kamu seumur hidupku karena cintamu memang pantas untuk ditunggu, bisik Sandra semakin mengeratkan pelukannya pada Harun. Harun menunduk menciumi pipi kanan dan kiri Sandra, hidung, mata, kening dan berakhir seperti biasa hanya Harun yang memainkan istrinya sementara Sandra diam dengan mata terpejam. Meski belum bisa memberikan dirinya seutuhnya pada Harun, setiap hari ia selalu meyakinkan diri jika suatu hari nanti Harun akan meminta haknya maka Sandra harus siap memberikannya. Aku tidak akan pernah memaksamu, sayang. Sama seperti kamu yang menunggu cintaku maka aku juga akan menunggu kamu siap memberikan segalanya padaku, ungkap Harun menatap Sandra dengan tatapan penuh kasih sayang. Sandra tersenyum, kepalanya kembali menunduk dan bersandar di dada sang suami mencoba mencari kehangatan yang selalu ia rindukan setiap harinya.